Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raudloh Rida. Tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, relawan yang tergabung dalam tim pemenangan Andra Dimyati dari kabupaten atau kota di Provinsi Banten menggelar usulan rencana program jangka menengah daerah atau RPJMD Provinsi Banten yang akan dilaksanakan oleh kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada tahun 2025-2030 mendatang. Musyawarah yang diikuti oleh seluruh tim relawan kabupaten dan kota se-Provinsi Banten ini diklaim bukan sebagai tandingan dari RPJMD yang ada. Namun ini dinyatakan sebagai pelengkap. Lalu sebenarnya apa tujuan dari diadakannya Shadow RPJMD tersebut? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama mari kita sambut terlebih dahulu ada Pak Agus Yadi Oya yang merupakan tokoh relawan Andra Dimyati. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya Pak tentunya. Dan kemudian ini juga ada Bapak Ucu Nur Arif Jauhar yang merupakan Ketua ESPA Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik, sehat dan selalu bahagia. Waduh, lengkap ya. Alhamdulillah baik, sehat dan selalu bahagia. Wah tentunya ya Pak, ini di hari yang penuh bahagia juga. Terima kasih Bapak ini sudah meluangkan waktunya kita berbincang di Sultan TV. Sama-sama, siap. Baik. Nah tema kita nih Pak, ini hari ini berkenaan dengan Shadow RPJMD. Ini sebenarnya apa sih? Nah, baik, langsung saja. Kalau begitu nih Pak, ini kita langsung masuk ke sesi bincang-bincang. Ini juga mungkin dari beberapa masyarakat Banten juga ada yang penasaran, karena kan di beberapa media ini juga ada diberitakan ya Pak ya. Tentunya sebenarnya kalau RPJMD mungkin sudah tidak asing. Ini tambahin shadow ini apa sebenarnya? Dah boleh dari Pak Yadi terlebih dahulu nih Pak. Baik, jadi awalnya begini. Ketika ada pembahasan RPJMD, banyak teman-teman yang menyampaikan kepada saya selaku dulu koordinator di Sekber, kok kami tidak diundang, katanya gitu kan. Padahal pembahasan RPJMD itu kan pembahasan yang sifatnya komprehensif. Ada harus istilahnya menyampaikan beberapa aspirasi dari bawah berkaitan dengan visi misi dan program gubernur ke depan 5 tahun ke depan. Berangkat dari itulah keresahan teman-teman sehingga kami mencoba untuk memfasilitasi membuat sebuah pertemuan yang berkaitan dengan keinginan daripada teman-teman sehingga mudah-mudahan nanti aspirasi dan apa isi dari masukan dari teman-teman ini akan melengkapi RPJMD yang telah dibahas oleh pemerintah gitu. Jadi dasarnya itulah keresahan-keresahan atau keinginan-keinginan teman-teman yang tidak diundang. Padahal saya sendiri juga sebetulnya sudah ada komunikasi juga dengan beberapa elemen di pemerintah provinsi bahwa kami mohon diundang karena apapun bentuknya ketika pada saat pencalonan dulu sebagai calon gubernur dan wakil gubernur bahwa kami inilah yang menyampaikan visi dan misinya seorang calon gubernur dan menyerap aspirasinya mereka. Sementara RPJMD 5 tahun ke depan ini kan berisi visi dan misi gubernur dan program kerja gubernur sambil menyerap aspirasi, sehingga kami berpandangan bahwa mudah-mudahan dengan adanya RPJMD Shadow yang kami buat ini, RPJMD nanti akan jauh lebih aspiratif, akan jauh lebih komprehensif dan akan jauh lebih akuntabel. Itulah latar belakang kenapa kita membuat RPJMD Shadow ini gitu. Oke, baik. Nah kemudian Pak, ini kan kalau misal kita lihat juga sebenarnya relawan Andra Dimyati itu sebenarnya ada banyak kan ya Pak. Ada nama-namanya juga berbeda-beda gitu. Termasuk juga Bapak yang merupakan tokoh dan kemudian juga Pak Ucu dari IESPA yang memang ini mendukung ya secara penuh
adanya Andra dan juga Dimyati di pemilihan gubernur. Namun Pak, ini kalau misalnya kita lihat lagi, mungkin saya ingin mendengar dari Pak Ucu. Sebenarnya apakah karena tadi kan kalau Pak Yadi bilang kalau misalnya ini tidak diundang gitu kan ya. Nah ini sebenarnya ini dijadikan kemarin itu adalah bentuk protes atau bagaimana nih Pak? Boleh mungkin Pak Ucu. Ya, dianggap protes boleh, tapi lebih sebetulnya memberikan saluran kepada kelompok-kelompok yang memang belum terakomodir oleh pemerintah. Karena sebetulnya RPJMD itu ada 3 dokumen, yaitu RPJMD Teknokrat, itu yang dibuat sebelum ada kepala daerah yang baru. Ya, RPJMD Teknokrat itu dibuat berdasarkan perjalanan RPJP dan amanat-amanat undang-undang. Itu dibuat oleh Bapeda tanpa ada kepala daerah yang baru. Jadi ini berdasarkan aturan saja. Lalu nanti ada RPJMD visi misi. Nah, itu benar memfokuskan visi misi gubernur terpilih apa, lalu di breakdown sampai ke program. Yang terakhir itu yaitu RPJMD aspiratif. RPJMD yang mengumpulkan usulan-usulan dari masyarakat manapun, baik yang mendukung atau tidak mendukung. Nah, itu bentuknya musrembang. Nah, cuman persoalannya kita melihat bahwa Pemprov atau Bapeda lebih tepatnya ketika menjalankan RPJMD aspiratif itu banyak kelompok yang tidak diundang. Bahkan kelompok yang paling aktif di saat kampanye yaitu para relawan tidak diundang sama sekali. Padahal para relawan ini tadi yang seperti diceritakan Kang Agus Yadi, sebelum para PNS paham, sebelum Pemprov paham, kita yang memasarkan kepada masyarakat. Kita yang berjanji dengan masyarakat. Kita yang mempengaruhi masyarakat supaya memilih Andra Soni dan Dimyati. Sehingga kalau kemudian kita tidak diajak bicara, apakah betul yang kita jelaskan ke masyarakat sama dengan yang ada di RPJB nantinya? Misalkan kita menjelaskan kepada masyarakat pendidikan waktu itu bahwa yang namanya sekolah gratis itu dimulai dari negeri dengan sifat pemenuhan biaya operasional sekolah sehingga tidak lagi ada pungutan. Nah, apakah sekolah gratis itu bisa masuk RPJMD tanpa kita? Bisa. Tapi apakah sama jenisnya? Nah, faktanya saja sekarang yang diributkan adalah sekolah gratis untuk swasta. Mana langkah sekolah gratis untuk negerinya? Nah, ini kan tidak ada penjelasan. Nah, ini yang dimaksud kemudian, oh berarti nanti banyak. Belum lagi kemudian janji-janji politik di luar visi misi. Misalnya kita dengan jelas betul mendengar bahwa Bang Andra pernah menjanjikan pembangunan jalan desa di sebuah desa, gitu kan? Nah, tentu kita sebagai relawan yang mendengarkan itu dan mempengaruhi masyarakat di desa itu harus memastikan ini ada nggak di program pemerintah nantinya. Nah, kalau tidak ada, ya berarti kita yang ikut bersalah pada masyarakat. Kalau ini tidak kita sampaikan, maka ya berarti kita mengingkari diri sendiri waktu kampanye. Makanya karena kita tidak diundang, ya sudah kita bikin sendiri dulu. Kita susun RPJMD-nya dengan langkah-langkah yang memang ilmiah. Enggak sembarang ngumpulin lu usulan apa gitu loh. Dan tidak semua usulan juga harus diambil. Ada kita dapat ada malah banyak usulan rombak dinding ganti semua ada. Cuman kan kita ilmiahkan. Benar enggak gitu loh. Jadi RPJMD atau shadow RPJMD atau RPJMD bayangan ini adalah sebetulnya RPJMD aspiratif yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, kelompok masyarakatnya sekarang yang jalan kebetulan adalah relawan. Dibiaya sendiri, dibikin sendiri, nanti kita sampaikan untuk melengkapi RPJMD yang melalui musrembang. Dan setiap masyarakat punya hak untuk melaksanakan RPJMD mandiri. Gitu
maksudnya. Baik, jadi memang itu kan tadi juga Bapak sudah menyampaikan usulan-usulan, kemudian juga ada dari 3 RPJMD yang memang ini yang disuarakan oleh para relawan ini yang berkenaan dengan aspiratif, atau itu aspirasi berarti dari masyarakat. Nah ini kan kalau misal kita lihat juga Pak, dari media sosial, dari pemerintahan juga kemarin ada nih, memang diduganya ini relawan Andra Soni juga yang memang ikut hadir gitu kan Pak. Nah ini terlepas dari diundang dan tidak diundangnya gitu kan ya para relawan Andra Soni. Sebenarnya isu prioritas yang menjadi fokus tuh apa sih Pak? Boleh dari Pak Yadi terlebih dahulu. Iya, sebetulnya kan kalau misalnya sesuai dengan janji kampanye pada saat itu kan berkaitan dengan sekolah gratis, ya kan, pembangunan jalan desa gitu kan, terus dengan pengentasan lapangan pekerjaan gitu. Jadi itulah prioritas sama kesehatan, dan itulah prioritas-prioritas utama yang ingin disampaikan berdasarkan aspirasi teman-teman dari relawan. Dan kemarin pun yang ikut hadir itu selain perwakilan dari seluruh kabupaten kota ada, dan perwakilan dari hampir banyak latar belakang profesi, sehingga sudah bisa kita pastikan bahwa ini sudah lumayan mewakili lah dari teman-teman relawan dengan latar belakang profesi dan berbagai daerah di Provinsi Banten gitu. Baik. Nah kalau untuk Shadow RPJMD ini Pak yang kemarin dilakukan, sebenarnya siapa saja yang turut serta nih Pak? Apakah ada dari pihak-pihak lain juga yang turut membantu atau seperti apa? Boleh nih Pak, dari Pak Ujo. Yang pasti kita semua kemarin tercatat ada sekitar 56 organ relawan. 56. Pesertanya ada 56 organ relawan. Kemudian memang untuk host kita kita dibantu oleh kawan-kawan mahasiswa, terus Gelumpai ID, juga ada beberapa tokoh-tokoh yang memang dikenal sebagai pengamat. Gitu. Jadi memang dari sisi kita melengkapi teman-teman yang ada di lapangan, dikelola oleh Gelumpai ID, kemudian dibantu sama teman-teman yang aktivis mahasiswa. Nah itu masih kita susun, terutama mereka nanti ini yang sedang bekerja menyusun secara karya ilmiah perencanaan strategis. Jadi kita juga belum bisa ungkapkan sebetulnya apa saja karena seminggu lah. 4 hari atau sampai 1 minggu lah. Nanti baru naskahnya sudah jadi, baru kita sampaikan. Ya, baik, jadi memang kalau misal kita melihat bahwa hasilnya belum bisa dipublikasikan karena masih dalam perumusan, dan juga tadi ada beberapa mungkin editing lah Pak ya, biar bahasanya jadi secara ilmiah juga dia dapat dimengerti lah ya. Nah baik, tapi Pak ini kan menariknya ya, RPJMD dari yang dibuat oleh pemerintah kan sudah ada. Nah kemudian kemarin ada Shadow RPJMD, sebenarnya apa sih yang ingin dilengkapi gitu Pak? Nah ini nih. Ini salah, kalau RPJMD sudah ada tuh belum? Belum, karena kan tadi Bapeda akan mengeluarkan RPJMD versi teknokrat. Kemudian nanti Pemprov beserta gubernur terpilih akan membuat RPJMD visi misi. Baik. Nah, Pemprov bersama dengan masyarakat melalui celah musrembang akan membuat RPJMD aspiratif. Nanti itu digabung. Nah nanti digabung masuk ke DPRD untuk dibuatkan perdanya. Nah ada celah di sini, masyarakat ketika merasa tidak terundang, kelompok masyarakat yang tidak terundang di RPJMD aspiratif di musrembang itu, dia bisa bikin sendiri. Nah ini yang kita lakukan, kita bikin sendiri, nanti ya kita sampaikan baik ke pemerintah maupun ke DPRD. Ini loh dari kelompok kita ini usulannya. Nah ini yang kita sebut Shadow RPJMD. Itu jadi sebetulnya bukan tandingan, tapi pelengkapnya. Jadi kalau misalnya ada kelompok jawara, merasa nggak terundang, ya bikin aja Shadow RPJMD-nya atau RPJMD versi jawara. Nanti disampaikan pada pemerintah, disampaikan pada DPRD. Final RPJMD itu ada nanti di DPRD, jadi perda RPJMD. Jadi sebagai masukan. Gitu. Jadi sebagai masukan ya Pak. Mungkin kalau dari Pak Yadi sendiri boleh melengkapi ini Pak, ada yang ingin tambahkan? Iya, artinya bahwa ketika nanti hasil dari kita serahkan, dan memang nanti sama-sama diserahkan di DPR, mungkin nanti DPR juga akan membentuk pansus, barangkali pansus pembentukan RPJMD. Manakala memang hasil dari kita butuh klarifikasi dan sebagainya, kami dari teman-teman yang membuat dari ini juga
kami siap untuk ikut serta melengkapi dalam rangka nanti pembuatan RPJMD 5 tahun ke depan. Gitu. Nah kemudian ini kalau kita lihat ya Pak, kemarin juga kan sudah melakukan ada perkumpulan ya. Lalu ini bagaimana mungkin cara dari relawan merumuskan dokumen-dokumen yang ada, kemudian juga mengumpulkan aspirasi gitu kan ya, sebagai pelengkap RPJMD ini. Berapa lama Pak ini prosesnya? Kalau kemarin itu sebetulnya hanya satu bagian proses pengumpulan usulan dari teman kawan-kawan relawan. Jadi proses itu 1 hari. Nah yang lama itu proses penyusunan sebagai naskah ilmiah, bukan sebagai tulisan berita ataupun apa, tapi sebagai naskah ilmiah. Ini yang lama, karena nanti dari semua usulan itu kita cek juga, ini ada nggak dasar hukumnya. Misalnya ada yang usulan gaji PAUD harus naik, lah PAUD kan bukan kewenangan dari provinsi. Nah, ini yang lama kita checking. Tapi kemarin itu kita lakukan tidak asal nerima usulan. Pertama kita arahkan metodenya, metode pengumpulan. Jadi kemarin itu dari seluruh peserta kita bagi 3 kelompok. Dari 3 kelompok itu kemudian secara bebas mengusulkan apa yang diinginkannya. Makanya kan ada tuh, bubarkan Dindik, ganti seluruh pegawai Dindik gitu kan. Nah itu yang kita namakan pohon harapan. Nah semuanya ditempel sama kita susun, kita kumpulkan. Nah setelah itu baru kita pakai SMART, spesifik apa sih yang sebetulnya dimaukan. Kenapa dinas pendidikan harus direformasi total misalnya ya nanti ukurannya apa. Nah ternyata misalnya ukurannya kinerjanya rendah kan, ini pegawai penyerapannya nggak jelas, banyak pertemuan. Nah itu kita susun berdasarkan SMART tadi, yaitu spesifik, itu dapat diukur, jelas batasannya dapat diukur, kemudian bisa dilaksanakan, lalu ya bisa dicapai dalam kurun waktu tertentu. Nah itu semua usulan disusun seperti itu. Tidak semua usulan bisa seperti itu, karena ada usulan yang cuman hayalan kayak tadi, PAUD harus digaji lebih banyak. Begitu kita ukur, ya ini kan bukan kewenangan kita gitu kan. Ya, kalau enggak misalnya itu P3K gajinya harus 10 juta, begitu kan nggak keukur 10 juta dari mana gitu loh kan. Itu ya, nah, jadi selain juga persoalan usulan yang mau kita sampaikan, kita juga memberi kritikan karena kita tahu RPJMD yang dibentuk kemarin oleh Pemprov itu tidak melakukan pengumpulan ide, pengumpulan usulan, dan tidak melakukan pendidikan kepada masyarakat dalam menahapkan usulannya. Jadi RPJMD yang dibikin oleh Pemprov kemarin itu lebih kepada mendengarkan usulan dari Pemprov itu sendiri. Jadi ada paparan dari pusat, ada paparan dari Pemprov, lalu ada paparan usulan yang diwakilkan oleh Pemkab dan Pemkot. Lah, terus pesertanya kapan usulannya? Masyarakat ngusulinya di mana? Nah ini yang kita bentuk kritik kita dengan mencontohkan, harusnya gini loh buat RPJMD itu. Ini kan yang tidak dilakukan. Dulu pembentukan RPJMD Provinsi Musrembang itu bisa makan waktu 3-4 hari. Karena tadi ada dibagi kelompok berdasarkan bidang, kemudian ada diskusi kelompok, menilai dan sebagainya seperti yang kita lakukan kemarin. Sekarang 1 hari selesai. Ini sebetulnya mau ngambil aspiratif atau mau cuman tanda tangan doang bahwa ini sudah sampai gitu loh. Jadi sebenarnya bukan persoalan cepat atau lambatnya mungkin Pak ya. Mungkin di garis bawahnya adalah kalau sehari dengan membahas banyak hal, apakah itu memungkinkan atau jangan-jangan ya udah biar cepat selesai aja. Nah ini kan disayangkan. Draftnya sudah ada tinggal ya. Itu kan sangat disayangkan juga ya Pak, karena ini berkenaan dengan bagaimana masa depan dari masyarakat khususnya yang ada di Banten. Namun Pak, ini kalau semisal mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Yadi gitu kan, ada banyak relawan-relawan juga yang hadir, entah yang kemarin di Shadow RPJMD, kemudian juga yang diajak oleh pemerintah. Nah ini kalau kita lihat Pak, dengan banyaknya para relawan-relawan, apakah tidak ada konsolidasi secara ibaratnya mungkin secara menyeluruh, intinya satu suara gitu, relawan satu semuanya gitu. Maksudnya, atau bagaimana? Perihal apa nih? Ya perihal dari perumusan RPJMD ini kok, karena di beberapa ini kan ada juga relawan yang justru gitu kan ya ikut
serta diajak, diundang nih. Nah ini bagaimana Pak? Apakah tidak ada komunikasi atau seperti apa gitu di belakangnya? Iya, kalau misalnya berkaitan dengan mereka tidak diajak dan sebagainya, saya sendiri juga dapat teleponnya dari teman-teman itu kan gitu kan, dari teman-teman relawan gitu. Kok Pak Yadi katanya gitu, saya mendengar ada RPJMD kok kita tidak diundang. Ada beberapa organisasi, misalnya ada Bara JP, ada Asalam, ada teman-teman dari Kobar dan sebagainya kan gitu kan. Sehingga keresahan itulah yang membuat kita akhirnya membuat seperti ini gitu kan. Sebetulnya komunikasi di antara kita masih sangat terjaga gitu kan. Walaupun sekretariat bersama berkaitan dengan relawan itu sudah kita bubarkan. Sekber itu sudah kita bubarkan. Tetapi organ relawan itu kan masing-masing punya organ relawan yang tidak pernah kita bisa bubarkan karena itu memang miliknya mereka gitu kan. Sehingga berangkat dari sana teman-teman merasa bahwa kami ini kemarin menjadi leadershipnya mereka, curhatnya ke kita. Berangkat dari itulah kita coba fasilitasi, daripada mereka nanti tidak baik dan seperti apa, lebih baik kita fasilitasi karena memang menurut pandangan mereka bahwa kami punya aspirasi harus seperti apa nih Kang gitu kan, kami punya keinginan harus seperti apa ini Kang gitu kan, ya makanya dibuatlah seperti ini gitu kan, dengan harapan bahwa kalau jalannya seperti ini mudah-mudahan akan jauh lebih konstruktif gitu. Baik, kalau Pak Ucu boleh menambahkan Pak, silakan. Jadi kalau ada klaim bahwa relawan kemarin juga diundang, itu bisa dipastikan tidak ada, karena saya dapat daftar undangannya. Dan paling tidak tidak ada satu organ relawan pun yang kemarin tergabung atau terkoordinasi dengan sekretariat bersama relawan Andra Dimyati. Tidak satu pun yang diundang. Bahkan tidak satu pun yang terdata oleh kita sebagai relawan mandiri juga diundang. Jadi ini diklarifikasi ya Pak, bahwa tidak ada. Tidak ada. Oh, baik. Entah ya kan memang ada kayak organisasi-organisasi yang memang dulu ada kemudian melakukan dukungan kepada Bang Andra, itu terundang mungkin. Ada misalnya kayak kelompok asosiasi apa gitu yang memang tidak ada kaitannya dengan Bang Andra sebetulnya, tapi dalam saat kampanye dia mendukung. Contoh kayak YSPA ada nggak ada Bang Andra hidup kok, emang dia mah organisasi resmi Inorga, tapi di saat kampanye kita mendukung ke Bang Andra gitu. Itu mungkin bisa saja terundang, tapi bukan sebagai relawan. Dia sebagai organisasi yang sudah ada. Jadi kalau spesifik tadi bahwa ada organ relawan yang diundang oleh di saat pembentukan RPJMD, itu tidak ada. Oke, mungkin ini juga jadi klarifikasi, sebenarnya bukan relawan, mungkin dari satu organisasi yang memang ini mendukung, ibaratnya bukan yang fixnya dari relawan gitu ya Pak. Karena kan juga ada berita-berita nih. Ya kan, bahwa oh ini nih, jadi dalam sebuah foto Pak ini ditunjukkan ini relawan katanya, relawan Andra. Betul, pribadinya. Oke. Ikut organ misalnya gini, misalnya saya ikut juga, anggap ya, jangan misalnya ikut organisasi PMII, terus PMI diundang RPJMD, ya saya sebagai PMII. Sebagai relawan. Bukan sebagai relawan. Oke, gitu. Baik. Nah, kemudian Pak, ini kan tadi sedang dilakukan ibaratnya juga perumusan untuk dirapihkan kembali. Selanjutnya, step selanjutnya akan seperti apa Pak? Apakah akan disahkan atau apakah langsung disampaikan kepada pemerintah atau seperti apa nih Pak berikutnya? Pasca nanti ini sudah selesai, rencananya memang langsung kita serahkan. Berdasarkan apa yang kita rumuskan kemarin, sekarang sedang dikaji, nanti dalam bentuk ilmiah, nanti pasca itu langsung kita serahkan ke pemerintah daerah. Pada pemerintah. Nah ini ngomong-ngomong soal menyerahkan kepada pemerintah, sebenarnya strateginya gimana nih Pak, para relawan untuk memperjuangkan agar gagasan-gagasan dalam shadow RPJMD tersebut bisa dipertimbangkan dalam kebijakan pembangunan daerah? Kiranya seperti apa strateginya nih Pak? Mungkin dari kan Pak begini, Yadi. kita sih berharap nanti bahwasannya setelah kita serahkan ini kan nanti kan pasti akan masuk ke DPR. DPR nanti akan membentuk pansus. Mudah-mudahan di pansus itu apa yang menjadi harapannya kita akan diundang kembali, sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi pemikirannya kita akan menjadi masukan di dalam RPJMD-nya itu nanti gitu. Gitu. Baik. Kalau dari Pak Ucu nih Pak, seperti ada yang mau ditambahkan nih? Enggak ada Pak. Ya kalau kita sih ya serahkan aja. Iya. Terlepas mereka mau menerima atau tidak ya masa bodoh. Iya.
Ya kan yang menilai tinggal pemerintah yang ada, DPRD yang ada mau mendengar kelompok masyarakat enggak. Kalau nggak mau dengar ya sudah. Kan kita bisa Ya tinggal sudahnya nilai. ini dalam artian apa Pak? Ya sudah Ya pasrah atau akan diperjuangkan kembali nih? Ini jadi tanda tanya juga deh. Tentunya pasti akan kita perjuangkan, Ya. ya kan namanya keinginan kan gitu pasti akan kita perjuangkan. Tetapi kembali lagi bahwa kewenangan kan bukan di kita. Kita hanya menyampaikan aspirasi. Bukan berarti bahwa setiap aspirasi itu harus ditampung keseluruhan. Atau bukan berarti bahwa setiap aspirasi itu harus ditampung. Tetapi ketika kita sudah menyampaikan aspirasinya, manakala nanti misalnya tidak terakomodir, ya sudah. Yang terpenting bahwa kita sudah menyampaikan aspirasinya gitu kan, gitu intinya. Baik. Ya. Gimana nih Pak? Ya, tugas masyarakat itu menyampaikan aspirasi, lalu kemudian mengawasi, memberikan pendapat, memberikan kritik. Nah sekarang posisi kita adalah menyampaikan aspirasi. Mau didengar atau tidak didengar, ya terserah mereka. Karena nanti setelah itu kita masuk pada fase masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan, mengawasi, mengkritik dan sebagainya. Jadi beda lagi tuh. Beda lagi bicaranya. segmentasinya ya Pak ya. Kalau tadi kan mengusulkan, oh nggak didengar nih, oke diawasi jadinya Pak ya. Nah baik, nah kemudian Pak ini bicara soal tantangan. Pasti kan ada tantangan ya Pak dihadapi ini dalam merumuskan, kemudian juga dalam menyuarakan aspirasi. Kiranya apa sih Pak? Mungkin dari Pak Ucu terlebih dahulu. Ya gini, ya kita bicara mudah-mudahan nggak dianggap sebagai penghinaan gitu kan. Ya jangankan masyarakat, Pemprov Banten saja dalam mengumpulkan usulan udah jauh. Udah jauhnya Udah gimana? jauh dari cara-cara ilmiah yang kita kenal. Oh baik. Ya kan, kita dikumpulkan, dengerin paparan, habis selesai paparan, tanya jawab, tanda tangan. Yang setahu saya seperti itu. Loh, terus di mana aspiratifnya? Gitu kan? Nah, sama kemarin ketika kita kumpulkan kawan-kawan juga, bahwa kita ayo usulannya apa? Gitu kan? Ya, kadang-kadang kan cuma usulan doang. Pak, saya pengen dapat hibah tiap tahun. Lah kan begitu kan. Ini kan. Nah, ya, tapi itu bagian dari kita melakukan pendidikan politik, melakukan meningkatkan kapasitas masyarakat sendiri. Terima kasih ya buat teman-teman Gelumpai ID yang mau capek. Mau capek mereka, Pak saya pengen dapat hibah tiap tahun. Oh ya oke, terima dulu. Lalu kita bahas, ini hibah apa, spesifiknya apa, nanti alat ukurnya apa. Itu kita ajarkan saat itu juga. Jadi nggak semata-mata ini, diajarkan ke mereka. Sehingga mereka pulang, para peserta itu dapat pemahaman. Yang selama ini masyarakat taunya, Pak besok pengen dibangun jalan, besok. Mereka nggak tahu prosesnya, tapi dengan kejadian kemarin, insya Allah mereka memahami, oh iya, proses di pemerintahan itu tidak seperti orang beli cireng, ya kan? Ada analisanya, ada dasar hukumnya, ada latar belakangnya, kemudian ada alat ukurnya, ada sesuatu yang harus ditempuh. Dan tapi alhamdulillahnya teman-teman relawan ini luar biasa. Kita mulai dari jam 9 sampai jam 5 itu nggak ada yang pulang. Hadir Luar lah biasa. ya Pak ya. Hadir dan di dalamnya betul-betul apa namanya Kritis, aktif. diskusinya luar biasa. Walaupun mereka bilang aduh otak ngebul. Otaknya ngebul karena nggak biasa dipakai mikir gitu. Tapi seru. Tapi sejauh ini adalah ini maksimal ya Pak Iya. ya tentunya. Partisipasinya maksimal banget. Partisipasinya. Kalau dari Bapak nih bagaimana tantangan yang dihadapinya? Iya, istilahnya gitu bahwa mungkin buat teman-teman relawan juga pemikiran awalnya bahwa hanya sekedar menyampaikan aspirasi gitu kan, pemikiran awalnya. Tetapi ketika kita giring dengan metode yang memang sebaiknya seperti ini, bahwa aspirasi itu bukan hanya sekedar aspirasi, tapi kan harus ada cantolan-cantolannya, payung hukumnya seperti apa, berkaitan dengan alat ukur ininya seperti apa. Mereka sendiri jadi akhirnya oh jadi seperti ini, dan kaget juga buat mereka. Tapi syukur alhamdulillah dengan kejadian seperti itu kemarin pun membuat jadi sebuah pembelajaran buat teman-teman, dan bahagia mereka. Dan ternyata oh seperti ini yang namanya kalau pembuatan RPJMD katanya gitu. Jadi paham ya Pak ya. Paham. Tidak yang oh ya udah asal mengusulkan saja. Harapannya sebenarnya seluruh masyarakat juga dapat aware ya Pak Iya. soal hal ini. Akhirnya kan tadi tidak yang apa ya, ibaratnya juga aspirasi-aspirasi yang memang disampaikan
ya harusnya bisa direalisasikan oleh pemerintah ya Pak ya. Amin, amin. Nah kemudian ini harapannya nih Pak seperti apa kiranya? Pasca kemarin, kegiatan kemarin, kemudian juga sekarang lagi perumusan dan mungkin nanti akan diusulkan kepada pemerintahan. Harapan besarnya apa? Kalau kami sih tentunya harapan besarnya bahwa beberapa masukan kita menjadi ikut ada di dalam RPJMD ke depan. Tapi kan semua itu kembali bahwa yang terpenting apa yang kita sampaikan ini adalah murni aspiratif. Sehingga kita berharap bahwa RPJMD ke depan adalah RPJMD yang betul-betul aspiratif. Aspiratif, masukan dari bawah, dan tentunya sesuai dengan visi dan misi gubernur ke depan, berangkatnya dari aspirasi masyarakat, komprehensif dan akuntabel. Itu saja harapan kita dari RPJMD ke depan. Baik, kalau Bapak seperti apa nih Pak? Ya, satu peringatan buat pemerintahan yang sekarang bahwa jangan anggap bodoh masyarakat Banten. Bahwa masyarakat Banten itu hanya jarang mau bicara. Jadi jangan kemudian merasa bahwa yang mereka lakukan sudah benar. Masyarakat sudah tahu itu salah. Ke depan sih saya berharap bahwa musrembang harus diulang. Karena tidak aspiratif. Musrembang diulang, kemudian dilakukan dalam waktu misalnya seminggu, 3-4 hari. Kelompok yang dikumpulkan lebih banyak sehingga RPJMD-nya betul-betul aspiratif, bukan top down, tapi dari bawah ke atas. Itu kalau punya rasa malu. Kalau nggak punya rasa malu atau mangga, terserah. Artinya bisa kita lihat di posisi hari ini bahwa pengelola Pemprov Banten di bidang perencanaan jauh lebih bodoh ketimbang masyarakat. Jadi kita punya pemerintahan yang perencanaannya lebih bodoh dari perencanaan masyarakat. Kalau ini tidak diulang, maka ya sudah, kita akan banyak melihat kelakuan pemerintah provinsi itu yang lebih bodoh dari masyarakatnya sendiri. Harapannya ya diulang. Ngapain kita harus buru-buru punya RPJMD? Kalau RPJMD-nya hanya hayalan elit penguasa, bukan aspiratif. Baik, jadi itu harapannya ya Pak. Wah, kita tepuk tangan dulu nih untuk tadi harapan dan juga banyak hal yang tadi sudah dijawab oleh Pak Yadi dan juga Pak Ucu. Nah Pak, tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang-bincang nih soal shadow RPJMD. Ada banyak hal ya Pak ya yang tadi kita bicarakan, semoga juga ini didengar oleh Pak pemerintahan khususnya, dan kemudian juga ini tentunya bagaimana cara masyarakat Banten untuk kita sama-sama bersatu untuk ya tadi memperjuangkan apa yang selayaknya kita dapatkan. Biar Banten maju, adil, merata dan tidak korupsi. Nah baik, sebelum menutup Pak, ini boleh dikasih closing statement mungkin singkat lah dari Bapak, atau ini boleh Pak digunakan mic-nya? Pada intinya bahwa kita berharap RPJMD ini RPJMD yang aspiratif, komprehensif dan akuntabel, sehingga kita berharap bahwa kedepannya akan menjadi Banten yang maju, adil, merata dan tidak korupsi. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Wah, Masya Allah banget, ini senang rasanya kita hari ini sudah berbincang banyak ya Pak ya. Tentunya sukses dan sehat selalu, dan semoga tadi apa yang diaspirasikan oleh masyarakat, karena kebetulan juga saya masyarakat Banten nih Pak ya. Tentunya ingin hal-hal yang baiklah untuk masyarakat di Banten. Baik, kita tutup Pak perjumpaan kita pada hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita hari ini membahas berkenaan dengan shadow RPJMD bersama dua narasumber hebat kita. Ada Pak Agus Yadi Oya yang merupakan tokoh relawan Andra Dimyati, dan juga ada Pak Ucu Nur Arif Jauhar yang merupakan Ketua IESPA Banten. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya Rodlo Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.